Pernahkah kamu membayangkan suatu hari nanti, semua banner-banner berhenti? Langkah kaki yang tadi mengantarmu perlahan menjauh satu persatu. Suara tangisan yang pecah mulai mereda, digantikan sunyi yang menekan. Tanah yang dingin menutup tubuhmu, rapat tanpa celah. Dan di saat itu, kamu sadar, kamu benar-benar sendiri. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi yang memanggil namamu. Hanya gelap dan amal yang selama ini kamu abaikan. Kita sering menjalani hari tanpa benar-benar memikirkan akhirnya, seolah waktu masih panjang. Seolah kematian hanyalah cerita yang jauh dari kita. Kita sibuk mengejar dunia, menunda kebaikan, merasa masih ada nanti. Padahal setiap detik diam-diam membawa kita semakin dekat. Dan yang sering kita lupakan bukan hanya tentang mati, tapi tentang apa yang menunggu setelahnya. Sebuah tempat yang sunyi, gelap, dan tak bisa kita hindari. Tempat di mana segalanya akhirnya menjadi nyata. 1. Menjaga salat, terutama salat tepat waktu. Salat seringkali kita anggap sebagai rutinitas, sesuatu yang kita lakukan karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Kita berdiri, ruku, sujud, tapi hati kita entah kemana. Pikiran kita masih sibuk dengan dunia, bahkan saat kita sedang menghadap Allah. Padahal disitulah sebenarnya letak segalanya bermula. Salat bukan hanya gerakan, bukan hanya bacaan. Ia adalah pertemuan antara hamba dengan Robnya. Tempat kita kembali di tengah dunia yang begitu melelahkan. Namun sayangnya, kita sering menundanya. Kita berkata, nanti saja. Menunggu waktu luang, menunggu selesai urusan dunia, seolah-olah panggilan Allah bisa kita atur sesuka hati. Seolah kita yakin masih diberi waktu, padahal setiap azan yang kita dengar adalah panggilan yang bisa jadi tidak akan datang dua kali. Dan setiap salat yang kita tunda adalah jarak yang kita ciptakan antara kita dengan keselamatan kita sendiri. Di dalam kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi waktu untuk mengganti salat yang kita lalaikan. Yang tersisa hanyalah apa yang sudah kita lakukan dan apa yang pernah kita tinggalkan. Namun ada kabar yang menenangkan bagi mereka yang menjaga syalatnya. Syalat itu akan datang. Ia akan menjadi cahaya di dalam gelapnya kubur. Ia akan berdiri menjadi pelindung dari himpitan dan siksa yang menakutkan. Bayangkan, di saat tidak ada siapapun yang bisa menolongmu, salat yang dulu mungkin terasa berat, justru menjadi sesuatu yang paling kamu syukuri. Ia tidak meninggalkanmu. Ia tetap setia, menemanimu dalam kesendirian. Maka mulai hari ini, jangan lagi menunda, jangan tunggu hati terasa siap, karena siap itu diciptakan, bukan ditunggu. Datanglah kepada syalat, sebelum kita benar-benar datang ke tempat yang tidak lagi memberi kesempatan. 2. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sering kita simpan dengan rapi, diletakkan di tempat yang tinggi, dijaga dari debu. Tapi jarang banner-banner kita buka. Ia ada di rumah kita, tapi tidak selalu hidup di hati kita. Kita melewati hari demi hari, tanpa satu ayat pun menyentuh jiwa. Kita lebih sering membaca hal lain, mendengar hal lain, sementara Al-Quran hanya menunggu, tanpa pernah kita datangi. Padahal, Al-Quran bukan sekadar bacaan. Ia adalah petunjuk, penenang, dan cahaya. Cahaya yang tidak hanya menerangi hidup kita, tapi juga menerangi apa yang datang setelahnya. Di dalam kubur, tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya kegelapan yang dalam dan kesunyian yang menekan. Dan di saat itulah, setiap ayat yang pernah kita baca menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ada satu surat yang sering disebut sebagai penyelamat dari siksa kubur, yaitu surat Al-Mulk. Surat yang mungkin hanya butuh beberapa menit untuk dibaca, tapi bisa menjadi penjaga di saat kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Bayangkan ketika seseorang dihadapkan pada pertanyaan dan tekanan di dalam kubur, lalu datang ayat-ayat yang dulu ia baca, membelanya, melindunginya, dan memohonkan ampun untuknya. Namun, semua itu bukan untuk mereka yang hanya menyimpan Al-Quran tanpa membacanya. Bukan untuk mereka yang hanya mendengar, tanpa pernah mencoba mendekat. Maka, mulailah dari yang sederhana, satu ayat, satu halaman. Satu malam, jangan tunggu banyak waktu. Karena yang sedikit tapi istiqomah bisa menjadi penyelamat yang besar. Karena bisa jadi, di saat semua telah pergi dan tidak ada lagi yang tersisa,
Al-Quranlah yang datang, bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai teman yang tidak akan pernah meninggalkanmu. 3. Bersedekah secara ikhlas. Sedekah seringkali terasa seperti kehilangan. Kita memberi, lalu merasa berkurang. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah seakan lepas begitu saja. Dan karena perasaan itu, kita menahan, menunda, bahkan enggan memberi. Padahal, yang kita lepaskan di dunia, justru itulah yang akan kita temukan kembali. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang jauh lebih kita butuhkan. Saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita hidup di dunia yang mengajarkan untuk menyimpan, untuk mengumpulkan, untuk memiliki sebanyak mungkin. Tapi jarang yang mengajarkan bahwa yang benar-benar menjadi milik kita adalah yang kita berikan. Sedekah bukan tentang jumlah, bukan tentang besar kecilnya nilai, tapi tentang hati, tentang keikhlasan, tentang seberapa rela kita melepaskan sesuatu demi ridha Allah. Mungkin hanya selembar uang kecil, mungkin hanya sebotol air, atau bahkan hanya senyuman yang tulus. Hal-hal yang terlihat sepele, tapi di sisi Allah bisa menjadi sangat besar. Dan di dalam kubur, ketika ruang terasa sempit, ketika tekanan datang dari segala arah, sedekah itu akan hadir. Ia menjadi peneduh, menjadi sesuatu yang melapangkan di saat tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Bayangkan, sesuatu yang dulu kita anggap kecil justru menjadi penyelamat kita. Sesuatu yang dulu mungkin kita hampir abaikan justru menjadi alasan Allah memberi kita keringanan. Maka jangan tunggu kaya, jangan tunggu berlebih, karena sedekah bukan tentang punya banyak, tapi tentang mau berbagi. Mulailah dari yang kita bisa, dari yang kita punya, karena bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita saat segalanya sudah terlambat. 4. Menjaga lisan dan tidak menyakiti orang lain. Lisan adalah sesuatu yang ringan digerakkan, tapi berat dampaknya. Ia tidak terlihat, tapi bisa melukai lebih dalam dari apapun. Satu kata bisa membuat orang tersenyum, tapi satu kata juga bisa meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Seringkali kita tidak merasa bersalah saat mengucapkannya. Kita menganggapnya biasa, sekadar candaan, atau hanya luapan emosi sesaat. Padahal, setiap kata yang keluar tidak pernah benar-benar hilang. Ghibah, fitnah, ucapan kasar, atau bahkan sindiran halus, semua itu tercatat tanpa kita sadari. Kita mungkin sudah menyakiti banyak hati, tanpa pernah meminta maaf, tanpa pernah merasa bersalah. Kita mungkin rajin beribadah, menjaga salat, membaca Al-Quran. Tapi jika lisan kita tidak dijaga, semua itu bisa terasa berat untuk menolong kita. Karena di antara hak manusia, ada yang tidak akan gugur sampai diselesaikan di dalam kubur. Kita tidak bisa lagi menjelaskan, tidak bisa membela diri, tidak bisa berkata, itu hanya bercanda, atau aku tidak bermaksud seperti itu. Semua sudah berakhir, dan yang tersisa hanyalah akibatnya. Bayangkan, kata-kata yang dulu kita ucapkan dengan mudah, kini kembali menjadi sesuatu yang menghimpit. Luka yang kita tinggalkan berubah menjadi beban yang harus kita tanggung sendiri. Namun, menjaga lisan bukan berarti harus diam sepenuhnya, tapi memilih kapan harus bicara dan kapan harus menahan. Memilih kata yang baik atau memilih untuk tidak berkata apa-apa sama sekali. Karena bisa jadi, keselamatan kita bukan hanya dari apa yang kita lakukan, tapi juga dari apa yang kita tahan. Dan di saat kita sudah tidak bisa lagi mengulang waktu, kita akan sadar bahwa diam terkadang jauh lebih menyelamatkan daripada berbicara. 5. Memperbanyak taubat dan istighfar. Kita semua pernah salah, pernah jatuh, pernah melakukan hal yang kita sendiri tahu itu tidak seharusnya. Ada dosa yang terlihat dan ada yang tersembunyi rapat. Hanya kita dan Allah yang tahu. Dan seringkali kita memilih untuk melupakannya. Kita menutupinya dengan kesibukan, dengan tawa, dengan alasan nanti saja. Seolah dosa itu akan hilang hanya karena kita tidak ingin mengingatnya. Padahal, setiap kesalahan itu tetap ada, tetap tercatat, menunggu sampai kita kembali, atau sampai kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah menutup pintu. Selama kita masih bernapas, selama hati kita masih bisa merasa, pintu taubat itu tetap terbuka, menunggu kita datang.
tanpa lelah. Taubat bukan hanya tentang mengucap istighfar, tapi tentang kembali dengan hati yang benar-benar ingin berubah, tentang penyesalan yang dalam dan keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak, terlalu berat, terlalu jauh untuk diampuni. Tapi justru disitulah harapan itu ada, karena Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, tapi seberapa tulus kita kembali. Dan di dalam kubur, saat semua sudah berhenti, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi waktu untuk berkata andai aku bisa kembali. Semua penyesalan hanya akan menjadi penyesalan. Namun bayangkan, jika sebelum semua itu terjadi, kita sudah lebih dulu kembali. Kita sudah lebih dulu meminta ampun, menangis dalam diam, dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Maka bisa jadi, satu taubat yang tulus, satu istighfar yang benar-benar dari hati, menjadi alasan Allah menghapus semua yang telah lalu. Dan di saat kita sendirian di dalam kubur, itu yang akan menjadi harapan yang menyelamatkan kita pada akhirnya. Perjalanan kita akan berhenti di tempat yang sama, bukan di rumah yang kita banggakan, bukan di tempat kita bekerja, tapi di dalam tanah yang sunyi, gelap, dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semua yang kita kejar hari ini, perlahan akan kita tinggalkan. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, hanya akan mengantar sampai batas tertentu, lalu kembali pulang, meninggalkan kita sendirian. Dan di saat itu, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan selain amal yang kita bawa. Amal yang mungkin dulu kita anggap kecil, atau bahkan sering kita tunda, justru menjadi penentu segalanya. Karena kubur bukan akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang, tempat pertama kita merasakan. Apakah kita akan tenang atau justru penuh penyesalan? Maka sebelum hari itu datang, sebelum semuanya benar-benar terlambat, mari kita mulai. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu menunggu sempurna. Cukup mulai dari yang kita mampu. Hari ini, mungkin hari ini kita masih diberi waktu. Masih bisa memperbaiki, masih bisa meminta ampun. Tapi tidak ada yang tahu sampai kapan kesempatan itu akan ada. Di luar sana, ada banyak orang yang kemarin masih seperti kita. Masih tertawa, masih merencanakan banyak hal. Tapi hari ini, mereka sudah berada di alam yang berbeda. Menunggu doa, menunggu ampunan. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, ini adalah pengingat yang mereka butuhkan. Dan juga pengingat untuk kita semua. Sebelum kamu pergi, ucapkan dalam hati, Astagfirullah. Semoga Allah menjaga kita dari gelapnya kubur dan dari siksa yang tak sanggup kita bayangkan.